Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas 12 IPA 2 yang beranggotakan Muhammad Azmi, Nunik Andikawati, Silvi Dwi Kartika, Topan Rivaldi, ingin membuat video pembelajaran tentang alkohol yang meliputi pengenalan, tata nama, isomer, dan reaksi. 3. Kali ini kita akan membahas salah satu senyawa turunan alkana, yaitu alkohol atau alkanol. Tentunya kita pasti pernah mendengar kata alkohol dalam kehidupan sehari-hari. Dalam ilmu kimia, alkohol merupakan senyawa turunan alkana yang mengandung gugus hidroksil atau OH dengan rumus umum CnH2n plus 2O. Berdasarkan letak gugus hidroksil atau OH dalam senyawanya, rumus umum senyawa alkohol tersebut adalah ROH atau AR. OH di mana R adalah alkil dan AR adalah gugus aril. Beberapa contoh senyawa alkohol yang dijumpai seperti metanol, etanol, 2-propanol. Selain itu, etanol juga memiliki beberapa penerapan, tidak terbilang sebagai pelarut untuk bahan kimia organik dan sebagai senyawa awal untuk pembuatan zat warna obat-obatan sintetis, kosmetik, dan peledak. Tata nama alkohol. Sama dengan senyawa turunan alkana yang lain, tata nama alkohol dapat dikelompokkan menjadi penamaan IUPAC dan trivial. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah penamaan menurut IUPAC. Untuk penamaan IUPAC ini tahapannya. Yang pertama ada rantai kontinu terpanjang. Atom karbon yang mengandung gugus OH diambil sebagai senyawa induk alkana dengan jumlah atom karbon yang sama. Rantai diberi nomor dari ujung yang paling dekat dengan gugus OH. Angka yang menunjukkan posisi gugus OH diawali dengan nama hidrokarbon induk dan akhiran E pada alkana induk diganti dengan akhiran ol. Dalam alkohol siklik, atom karbon yang mengandung gugus OH disebut C1, tetapi 1 tidak digunakan dalam namanya. Substituen diberi nama yang diberi nomor seperti pada alkana. 3 lebih dari 1 gugus OH muncul dalam molekul yang sama. Polihidroksi alkohol digunakan akhiran seperti diol dan triol. Dalam kasus ini akhiran E dari alkana terus dipertahankan. Contohnya, paham, kita coba untuk menentukan nama dari beberapa senyawa alkohol. Yang pertama adalah alkohol dengan rumus struktur C5H12O. Langkah pertamanya menentukan rantai induk. Untuk senyawa ini rantai induknya adalah rantai karbon dengan 4 atom karbon. Terdiri dari 4 atom karbon, maka nama rantai induknya adalah butanol. Langkah selanjutnya adalah penomoran. Ada 2 kemungkinan penomoran yang bisa kita lakukan untuk senyawa ini, yaitu dari ujung kanan ke kiri atau sebaliknya dari ujung kiri ke kanan. Nah, jika penomoran dilakukan dari ujung kanan ke kiri, maka atom karbon yang mengikat gugus hidroksil akan mendapatkan nomor 1. Dan jika penomoran dilakukan dari ujung kiri ke kanan, maka atom karbon yang mengikat gugus hidroksil akan mendapatkan nomor 4, yaitu supaya atom karbon yang mengikat OH dapat mendapatkan nomor terkecil, maka penomoran kita lakukan dari ujung kanan ke kiri. Berdasarkan penomoran ini terlihat bahwa terdapat cabang metil pada atom karbon nomor 2 dan terdapat gugus hidroksil pada atom karbon nomor 1. Langkah terakhir adalah pemberian nama. Ingat kembali ya bahwa nomor dan nama cabang alkil ditulis terlebih dahulu, diikuti nomor atom karbon yang mengikat gugus hidroksil dan nama rantai induknya. Nama untuk senyawa ini adalah 2-metil-1-butanol. Selanjutnya kita akan membahas tata nama trivial pada senyawa alkohol. Nah, dalam hal ini penamaan dilakukan dengan menuliskan yang didasarkan atas gugus alkil sebagai cabang gugus alkohol. 2. Penamaan ditulis sebagai alkil alkohol. Contohnya, untuk senyawa dengan struktur
C2H5O. Nama gugus alkilnya adalah etil dan nama senyawanya adalah etil alkohol. Contoh yang kedua adalah senyawa dengan rumus struktur ini gugus alkilnya terdiri dari 3 atom karbon sehingga nama gugus alkilnya adalah profil dan nama senyawanya menjadi profil alkohol. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang isomer alkohol. Senyawa alkohol dengan 3 atom karbon atau lebih dapat membentuk isomer. Isomer alkohol dapat menghasilkan gugus fungsi yang berbeda-beda sehingga memengaruhi sifat senyawanya tersebut. Jenis isomer pada senyawa alkohol itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada isomer kerangka, yang kedua ada isomer posisi, yang ketiga ada isomer fungsi atau isomer optis. Jenis yang pertama yaitu isomer kerangka. Isomer kerangka terjadi pada senyawa-senyawa yang memiliki rumus molekul dan gugus fungsi yang sama, tetapi kerangka rantai induknya berbeda. Keisomeran kerangka pada alkohol terjadi karena ada atau tidak adanya cabang, serta posisi cabang yang berbeda. Contoh dari isomer kerangka yaitu 2-klorobutana, 2-kloro, 2-metilpropana. Jenis yang kedua yaitu isomer posisi. Isomer posisi terjadi apabila senyawa-senyawa memiliki rumus molekul, gugus fungsi, dan kerangka yang sama, tetapi posisi fungsinya berbeda. Contoh dari isomer posisi yaitu 1-kloropropana, 2-kloropropana. Jenis yang ketiga yaitu isomer fungsi. Alkohol dan eter dapat berisomer fungsi satu sama lain. Artinya, alkohol dan eter dengan jumlah atom karbon yang sama memiliki rumus molekul yang sama, atau CnH2n plus 2O, tetapi memiliki gugus fungsi yang berbeda. Contoh dari isomer fungsi yaitu dimetil eter atau C2H6O. Yang keempat yaitu isomer optis. Isomer optis terjadi pada senyawa-senyawa yang bersifat optis aktif, yaitu senyawa yang dapat mengakibatkan terjadinya perputaran bidang polarisasi pada polarimeter. Terjadinya perputaran bidang pada polarimeter, keisomeran optis terjadi pada senyawa yang memiliki atom C asimetris atau atom C kiral. Atom C asimetris adalah atom C yang mengikat 4 atom atau gugus yang berlainan. Pada isomer optis, isomer dibedakan atas isomer D atau dektro dan isomer I atau levo. Isomer D adalah isomer yang memutar bidang polarisasi ke sebelah kanan. Sementara itu, isomer I adalah isomer yang memutar bidang polarisasi ke sebelah kiri. Contoh dari isomer yaitu L2-butanol dan D2-butanol. Selanjutnya saya akan membacakan tentang reaksi alkohol. Rumus umum alkohol diberikan sebagai CnH2n plus 1OH. C adalah atom karbon, H mewakili atom hidrogen, dan gugus OH adalah gugus hidroksil. Di sini N sama dengan jumlah atom, sama dengan 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Alkohol dapat bertindak baik sebagai elektrofil maupun nukleofil. CnH2n plus 1OH. C adalah atom karbon. Jenis reaksi alkohol. Ada 3 jenis reaksi alkohol, yaitu reaksi oksidasi alkohol, reaksi dehidrasi alkohol, reaksi esterifikasi alkohol. Alkohol primer adalah alkohol yang gugus hidroksilnya terikat pada atom karbon primer, yaitu atom karbon tidak terikat pada atom karbon lainnya. Pada alkohol sekunder, atom karbon yang terikat pada gugus hidroksil mempunyai ikatan dengan 2 atom karbon lainnya. Pada alkohol tersier, atom karbon yang terikat pada gugus hidroksil juga telah terikat dengan 3 atom karbon lainnya. Reaksi oksidasi alkohol. Alkohol dioksidasi untuk membentuk aldehida, keton, dan asam karboksilat sebagai produk. Oksidasi alkohol primer.
Ketika alkohol primer dioksidasi, aldehida atau asam karboksilat terbentuk. Alkohol dioksidasi dengan adanya asam sulfat encer. Dengan aturan kalium dikromat, perubahan warna kalium diokromat dari jingga menjadi hijau, menegaskan terbentuknya asam karboksilat dan aldehida. Oksidasi alkohol sekunder. Pada oksidasi alkohol sekunder, keton terbentuk dengan kromat anhidrida, hidrogen yang terikat dengan atom karbon kedua dan dari gugus hidroksil hilang. Atom oksigen yang tersisa membentuk ikatan rangkap dengan atom karbon sehingga membentuk keton. Reaksi oksidasi alkohol. Oksidasi alkohol tersier. Alkohol tersier tidak mengalami oksidasi karena atom karbon yang terikat pada gugus hidroksil tidak mempunyai hidrogen yang terikat padanya, dan atom karbon lainnya yang terikat pada atom karbon utama kebal terhadap oksidasi. Berikut adalah contohnya. Dehidrasi alkohol. Pada dehidrasi alkohol, terjadi kehilangan air dari senyawa untuk membentuk campuran alkena baru. Pada pemanasan alkohol dengan asam protonat seperti asam sulfat, pekat, asam fosfat, dan lain-lain. Pembentukan alkena terjadi dengan air sebagai produk samping. Ini sebagai contohnya. Esterifikasi alkohol. Esterifikasi adalah reaksi kimia di mana alkohol dan asam bergabung bersama untuk menghasilkan ester. Ester dikenali dari aroma buahnya. Reaksinya dikatalis oleh asam alkohol dan asam karboksilat dipanaskan dengan adanya katalis asam untuk menghasilkan ester dengan air sebagai produk samping. Ini adalah contoh dari esterifikasi alkohol.